Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Cut Nazira dan Mutia Ulfa ingin menjelaskan sedikit tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah suatu sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah perangkat untuk mengukur pengukuran kinerja divisi yang dapat dinyatakan seperti berikut ini. 1. Untuk memberikan bantuan kepada para manajer divisi dalam menjalankan dan merencanakan aktivitas perusahaan. 2. Mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dapat bertanggung jawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan perusahaan. 3. Memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. 4. Memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi pada tahun 2001 yaitu untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan. Akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. Akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki hubungan antara informasi akuntansi dan memperhatikan aspek manusia dari segi perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Jenis-jenis pertanggungjawaban. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Pusat pendapatan. Manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi pada aktiva atau biaya dari barang atau jasa yang akan dijual. Pusat laba. Segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka diharapkan untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. 1. Anggaran pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. 2. Akumulasi data.
Berbagai perencanaan manajemen, baik itu beban, pendapatan, harus melalui proses akumulasi data. 3. Pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. 1. Manajemen berdasarkan perkecualian MBA adalah mencakupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. 2. Manajemen berdasarkan tujuan MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapai yang disetujui bersama. 3. Struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. 4. Para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. 5. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Ketika menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban, terdapat berbagai masalah dan kesulitan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh manajemen, di antaranya klasifikasi biaya. Departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antar departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Konflik antar departemen. Untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif, menjadikan klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Keterlambatan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban mungkin tertunda. Overloading informasi. Tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading dengan semua informasi tersedia. Ketergantungan lengkap akan menipu. Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Sekian dari penjelasan kami tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, bye-bye.